Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya, para viewers GMC. Mari pagi hari ini saya mengajak semuanya untuk kembali kita menghadap Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita semuanya. Sama seperti di Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Mari pagi hari ini bersama-sama kita membawa hati kita lebih dan lebih lagi, supaya benar-benar hati kita boleh siap, hati kita boleh benar-benar ditundukkan terlebih dahulu di hadapan Tuhan sebelum kita melakukan banyak hal hari ini. Sama-sama kita mau nyatakan bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pagi hari ini dengan segenap hati kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur padamu. Pagi hari ini Engkau boleh berikan hari yang baru bagi setiap kami. Biarkan pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami membawa hati kami, seluruh keberadaan kami, keluarga kami, pekerjaan kami semuanya untuk boleh ditundukkan di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Karena kami mau pagi hari ini kami memberikan waktu yang terbaik bagi Engkau, hari yang terbaik yang boleh kami alami, yang boleh kami dapati pagi hari ini hanya untuk Engkau. Kami mau bersyukur Tuhan, karena terlebih dahulu Tuhan yang sudah memberkati setiap kami, dan biarkan kami selalu merindukan hadir-Mu bersama-sama dengan kami. Kami mau nyanyikan pujian kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Ini yang kami minta. Satu hal yang
hadapan kami memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari nyatakan sama-sama, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Segenap hati memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau nyatakan bahwa kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau tepuk hati kami mau nyatakan aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sungguh ini yang kami rindukan Tuhan. Ini yang kami rindukan, berada dalam hadirat-Mu, menikmati segala berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bawa hati kami terus untuk kami boleh bersyukur kepada Yesus. Karena kami mau Tuhan, apa yang boleh kami lakukan nantinya sepanjang hari ini, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, dalam segala hal Tuhan, aktivitas kami, biarkan semuanya benar-benar boleh menyenangkan hati-Mu dan berkenan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh biarlah manis Kau dengar setiap nyanyian pujian kami pagi hari ini. Walaupun mungkin kami tidak bisa bersyukur karena banyak masalah yang kami hadapi. Ada begitu banyak mungkin pergumulan yang masih belum terjawab. Tapi Tuhan, kami paksakan hati kami paksakan diri kami pagi hari ini. Untuk kami mau bawa setiap pergumulan, kami bawa setiap permasalahan kami di bawah kaki Yesus. Kami mau nyatakan segala sesuatu ini di dalam ucapan syukur, di dalam nyanyian syukur kami, sekalipun itu berat. Tapi kami tahu Tuhan, di dalam keterpurukan kami, di dalam ketidakberdayaan kami saat ini, ketika kami bersimpuh di bawah kaki-Mu, ada satu kekuatan yang baru. Ada pengharapan Tuhan di dalam Engkau. Mari terus nyatakan syukur di hadapan Tuhan saat ini. Karena Tuhan sungguh baik. Kalau Dia sudah memberikan pagi hari ini begitu indah bagi setiap kita. Bersyukurlah karena kita masih bisa bernafas dengan baik.
Sekalipun mungkin masih ada yang terbaring saat ini sakit, entah di rumah ataupun di rumah sakit. Mari bersyukur karena Tuhan masih boleh membukakan mata kita pagi hari ini. Dia masih boleh menghembuskan nafas kehidupan bagi setiap kita. Mari bersyukur dalam setiap kelemahan kita, dalam setiap keterpurukan, ketidakberdayaan kita. Mari bersyukur karena Tuhan yang menopang kita. Percaya bahwa Tuhan saat ini pegang setiap tangan kita. Mari terus nyatakan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarkan hatiku bersyukur, sebab Tuhan berikan hari yang baru. Satu hari lagi bagi kami, untuk kami boleh menikmati setiap berkat darimu. Terima kasih, terima kasih. Mari bersyukur, sekalipun mulut dan hati ini berat. Mari terus bersyukur, nyatakan terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari terus bersyukur, nyatakan setiap nyanyian barumu. Terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup kami Tuhan. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
bersyukur, mari bersyukur, karena sungguh begitu banyak yang Tuhan sudah kerjakan bagi hidup kita. Karena begitu banyak hal yang Tuhan perbuat, sampai kita boleh ada sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami sungguh boleh ada hari ini, semua karena-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang mungkin tak bisa kami lakukan, tapi bersama-Mu Tuhan, kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih, karena apa yang tak pernah kami pikirkan, Tuhan sediakan, Tuhan siapkan bagi kami. Dan sungguh itu yang terbaik. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan Yesus, apa yang tak pernah kami bayangkan, apa yang tak pernah kami pikirkan Tuhan, sampai dengan hari ini pun Tuhan berikan, Tuhan siapkan yang terbaik, Tuhan sediakan bagi setiap kami. Bahkan sebelum kami memintanya Tuhan, Tuhan sudah kasih bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau terus rindukan hadir-Mu Tuhan. Kami mau terus rindukan keberadaan-Mu dalam hidup kami. Tidak bisa kami bayangkan kalau kami di luar Engkau Tuhan. Tidak bisa kami bayangkan kalau Tuhan tidak ada bagi kami. Atau bahkan kami sendiri yang pergi meninggalkan-Mu. Kami mau terus rindukan. Sekalipun itu sulit, tapi kami mau Tuhan ingat-ingat setiap kebaikan-Mu, setiap kemurahan-Mu. Karena benar-benar Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Thank you Jesus. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan. Ini rindu kami, kerinduanku untuk boleh selalu menyenangkan-Mu Tuhan, selalu senangkan hati-Mu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpa-Mu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagi-Mu. Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memuji-Mu dengan sepertiku. Ku menyembah-Mu selalu. Tak ingin ku pergi
selalu senangkan hatimu. Sungguh tak bisa ku bayangkan, tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasrat kami, yang menjadi hasratku, menyanyikan pujian bagimu
Yesus sembah, berikan nyanyian yang baru bagi Yesus. Kiara layara rasi, shikinara bayara lalai, kiara rabayara raso, shikara wala 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 wala, shikiara bakara bayara re, kinara yara so, niara nayara se. Shikara pala 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 pala. Shikiara wala 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 wala. Shikiara wala 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 wala. Shikiara pakara yara se. Shikara wala 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 wala. Shikara wala wala. Sekalipun hari ini bebanmu berat, sekalipun susah mulutmu untuk memujiku, tapi tetap berdiamlah di hadiratku, anakku. Karena aku mau setiap harinya, setiap waktu memberkatimu. Mari terus rasakan hadirku. Mari terus rasakan kasihku saat ini. Shikara wala 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 wala. Shikara wala 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 wala. Shikara wala wala. Shikara wala wala wala. Sampaikan terus isi hatimu kepadaku. Saat ini aku memegangmu. Saat ini aku memelukmu, anakku. Shikara wala 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 wala. Shikara wala 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 wala. Shikara wala wala. Shikara wala wala wala. Shikara wala wala wala. Shikara wala. Benar Tuhan, inilah setiap kerinduan kami. Di tengah berbagai macam tantangan dalam kehidupan kami, kerinduan kami adalah untuk kami dekat pada Engkau, untuk kami boleh terus senangkan hati-Mu di tengah himpitan dunia yang memaksa kami untuk beralih daripadamu. Namun kami sungguh rindu Tuhan untuk kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu Tuhan, bahwa roti kehidupan yang Kau berikan adalah satu-satunya roti yang membuat kami bisa hidup selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang saat ini hadir di tengah-tengah setiap kami, di tengah-tengah kami yang ada di sini maupun bersama dengan setiap viewer GMJ dimanapun berada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang mendampingi setiap kami untuk kami boleh sama-sama merenungkan setiap kebenaran firman-Mu mengenai roti kehidupan. Roh Kudus, Engkau yang melawat setiap kami dan Engkau yang memberikan pemahaman bagi setiap kami masing-masing pribadi. Dan kami percaya bahwa setiap firman-Mu yang Kau taburkan tidak akan ada yang kembali dengan sia-sia. Beracaralah Tuhan, setiap kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Shalom saudara. Ya, jadi pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di Good Morning Jesus hari Jumat tanggal 24 April 2026. Dan hari ini kita akan ambil bacaan pada misa harian pada hari ini, yaitu dari bacaan Injilnya kita ambil 2 ayat, yaitu Yohanes 6 ayat yang ke-58 dan 59. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Jadi saudara, hari ini kita diajak oleh Yesus untuk memahami lebih dalam mengenai roti yang telah turun dari sorga, ya, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Nah, ini benar-benar menjadi suatu penjelasan bagi setiap kita bahwa kalau mungkin selama ini roti adalah selalu identik dengan makanan untuk tubuh, ya. Ada banyak macam roti, bahkan semakin kesini semakin banyak jenis roti dan semakin banyak orang yang makan roti dan secara
pertumbuhan, semakin banyak juga orang yang mengusahakan bakery dan lain sebagainya. Jadi saudara, roti selalu identik dengan makanan untuk tubuh, tetapi Yesus berkata, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Nah, Yesus melanjutkan, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Artinya apa saudara? Seperti yang kita ketahui, ya, manusia, hewan, dan tumbuhan itu memiliki sama-sama ciptaan Tuhan tapi memiliki perbedaan. Pada tumbuhan dia punya tubuh tapi dia nggak punya jiwa, dia nggak punya roh. Pada hewan dia punya tubuh, dia punya jiwa tapi dia tidak punya roh. Makanya punya jiwa dia bisa menyayangi, ada anjing yang bisa setia menunggu tuannya pulang gitu ya. Kemudian ada hewan-hewan yang bisa saling menyayangi karena mereka punya jiwa tetapi tidak punya roh. Sedangkan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Allah, kita memiliki bukan hanya tubuh tapi juga jiwa dan juga kita punya roh. Apa roh ini saudara? Roh ini adalah yang menuntun kita ke jalan yang benar. Roh ini adalah pusat sambungan antara kita dengan sumber kehidupan yaitu Tuhan sendiri. Jadi kalau kita umpamakan, tubuh itu ibarat kata kalau kita mengumpamakan seperti rumah kosong gitu ya, sebuah rumah, atau mungkin ada yang mengatakan seperti siput yang punya cangkangnya. Nah, tubuh ini hanyalah ruangan yang terisi, ya bisa rumah, bisa cangkang, apapun itu. Sedangkan jiwa itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Nah, dan itu adalah penghuninya, saudara. Lalu apa yang dimaksud dengan roh? Nah, roh ini adalah sesuatu yang bisa menuntun sehingga baik rumah maupun pemiliknya atau yang tinggal di dalamnya itu bisa tetap hidup. Nah, ini adalah roh. Ya, jadi ibarat kata ada rumah, ada penghuninya, juga ada antena yang menghubungkan rumah ini dengan dunia luar. Dengan dunia luar artinya dengan sumber kehidupan, dengan sang penciptanya. Nah saudara, seringkali kita selalu mengutamakan tentang roti untuk fisik, ya, roti untuk tubuh, roti untuk jiwa. Banyak orang, ya tentu saja setiap hari kita tetap harus makan, bukan berarti ketika kita memiliki roti yang dari surga ini, berarti kita jadi nggak perlu makan, kita jadi nggak perlu bekerja, jadi nggak perlu belajar, nggak begitu juga ya saudara. Tetapi tentu saja setiap kita tetap perlu makan, ya, roti untuk tubuh tetap kita penuhi, roti untuk jiwa juga tetap kita penuhi. Bagaimana kita belajar hal-hal baru, bagaimana kita mengimprove skill kita, diri kita masing-masing. Tapi tentu saja jangan lupakan bahwa bagaimana kita bisa tetap hidup, bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan Sang Pencipta yang merupakan maestro dari kehidupan kita, ya. Pencipta kita adalah yang tahu bagaimana tujuan hidup kita dan bagaimana kita mau dipakai untuk apa oleh Sang Pencipta. Nah, jangan lupa itu tetap dijaga keterhubungannya. Nah, maka dari itu saudara, Yesus berkata bahwa roti ini bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Artinya ini bukan lagi tentang roti fisik, roti tentang tubuh, tapi juga mengenai roti tentang bagaimana kita bisa menyatu roh kita dengan roh Tuhan. Karena kita percaya saudara, dalam setiap kehidupan kita punya tuntunan, kita seringkali menghadapi permasalahan, tantangan, pergumulan, yang bahkan kita sulit sekali untuk keluar dari hal itu. Justru dengan terhubung dengan sumber kehidupan inilah yang membuat kita masih stay on track. Sekalipun masalahnya belum selesai, sekalipun jawaban doa itu belum keluar gitu ya, belum ada jawabannya, tapi kita percaya bahwa ketika kita masih berjalan dalam tuntunan Tuhan, kita masih stay on the right track, ya. Kita masih berjalan dalam rencana Tuhan. Maka dari itu saudara, banyak orang yang seperti rumah berpenghuni gitu ya, tetapi mereka terisolir dari pusat kehidupan. Jadi seperti mungkin kita tinggal di tempat terpencil yang tidak ada manusia lain, atau mungkin ciri-cirinya seperti orang yang kesepian di tempat yang ramai. Mereka depresi sekalipun mereka dikelilingi berkat, ya, mungkin seperti yang kita ketahui. Kita seringkali dengar berita-berita bahwa ada artis-artis dari luar negeri, ya, yang sudah cantik, sudah ganteng, sudah kaya, kemudian terkenal, pokoknya apa yang diimpi-impikan oleh banyak orang ada pada mereka, ternyata mereka masih memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Kenapa seperti itu saudara? Karena ada satu hal, roti untuk tubuh dipenuhi,
roti untuk jiwa dipenuhi, tapi roti untuk roh ini yang mereka mungkin tidak penuhi. Nah, maka dari itu saudara, sangat beruntunglah kita, bersyukurlah kita hari ini yang mungkin kita masih berjuang untuk memenuhi roti untuk tubuh, atau kita juga berjuang memenuhi roti untuk jiwa, tapi kita tidak pernah melepaskan roti untuk roh ini yang terus kita bisa jaga melalui kehidupan doa kita, melalui setiap misa mingguan, misa harian, melalui setiap persekutuan doa, melalui setiap lagu rohani yang kita dengarkan, setiap firman-firman, ayat-ayat Alkitab yang kita baca, melalui acara seperti Good Morning Jesus seperti pada pagi hari ini, yang menjaga supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan. Karena saudara, seringkali orang bisa kehilangan harapan, tetapi ketika harapannya diletakkan pada Tuhan, harapan itu tidak akan pernah mati. Seringkali orang kehilangan fondasi ketika mereka belum melihat segalanya. Tapi kita percaya bahwa walaupun kita belum melihat segalanya, tapi kita punya dasar iman, yaitu Tuhan yang begitu baik. Jadi saudara, di ayat yang ke-59 dikatakan bahwa semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Jadi saudara bayangkan bahwa Yesus mengajar di Kapernaum. Kapernaum adalah sebuah tempat yang dikelilingi mujizat. Orang-orang di sana seringkali melihat mujizat karena banyak mujizat Yesus dilakukan di Kapernaum. Bayangkan saudara, inilah yang benar-benar cukup miris ya. Bahwa di tengah orang-orang yang sering melihat mujizat, justru banyak yang hatinya keras. Ya, jadi ini pengingat juga buat kita yang mungkin kita sudah rutin berdoa, sudah rajin pelayanan, sudah rajin berkomunitas, sudah rajin misa, sudah aktif dalam lingkungan, wilayah, paroki, dan lain sebagainya. Tetapi hati kita masih keras. Kita tidak mau menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkannya sedikit demi sedikit. Bukan mencurahkan setiap kekhawatiran kita dengan total pada Tuhan. Saudara, kenapa hal-hal sekeras ini disampaikan Yesus kepada orang-orang di Kapernaum? Karena justru seringkali dengan orang tersebut semakin ada di dalam pusat kerohanian, seringkali hatinya mengeras. Karena apa saudara? Ada salah satu worship leader dari Jakarta yang pernah satu kata-kata ini cukup menjadi rema buat saya secara pribadi. Betapa banyak hari-hari ini orang bicara tentang Tuhan, tetapi mereka lupa bicara sama Tuhan. Artinya apa saudara? Banyak di antara orang-orang itu melakukan pelayanan, mereka menceritakan kebaikan Tuhan, mereka mungkin melihat orang lain ditolong, tapi dalam hatinya mereka selalu berkata, orang lain boleh ditolong tapi saya kapan? Orang lain mungkin itu memang sudah jalannya dia, tapi kayaknya saya nggak mungkin. Saudara, kalau itu adalah saudara dan saya, hari ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Tuhan bisa berbuat apapun ya. Ketika kita mau melepaskan setiap ego kita, melepaskan setiap kekerasan hati kita, mujizat-mujizat itu terus akan terjadi, bukan hanya kita sebagai penonton, tapi kita yang mengalaminya, saudara. Maka dari itu, saudara, kalau mujizat akan tetap terjadi setiap hari, tapi hari ini kita mungkin merasa kenapa mujizat itu belum terjadi dalam kehidupan kita, mari kita cek bersama, apakah hati kita sudah lembut atau hati kita masih keras? Apakah kita sungguh-sungguh sudah terhubung dengan Sang Pencipta? Atau kita hanya terus bicara tentang kebaikan Tuhan, tapi kita lupa bicara sama Tuhan? Mari saudara, melalui lagu penutup ini, kita mau sama-sama nyatakan betapa keterhubungan kita dengan Tuhan adalah sesuatu yang sungguh kita rindukan, dan itu sangat penting dan kita perlukan, karena kita mau menjaga setiap hidup kita, ya, kita mau menjaga setiap hidup kita supaya kita terus berada di dalam jalan Tuhan, dan Tuhan menyertai langkah hidup kita. Mari kita nyanyikan. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita sekali lagi nyanyikan. Terhubung denganmu, Benar Tuhan, kami mau terus terhubung dengan
kami Tuhan untuk kami boleh terus melekat dengan hati. Dengan kami terus menerus Tuhan mencari firman-Mu. Karena firman-Mu lah dasar kehidupan kami dan menjadi pelita bagi kehidupan kami Tuhan. Mari kita rasakan saat ini saudara, bahwa Tuhan sendiri yang ingin untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Dia. Untuk kita boleh terus melekat kepada Tuhan, bukan melekat kepada hal-hal dunia. Kita percaya bahwa setiap firman yang kita dengar, yang kita renungkan, ini sungguh adalah tuntunan untuk kita semakin hari semakin melekat kepadanya. Dan kita percaya bahwa bagaimana Tuhan terus berdaulat dalam hidup kita. Mari kita saat ini sama-sama mau berdoa saudara. Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta di kerajaan surga. Engkau yang rindu Tuhan untuk setiap kami boleh terhubung dengan Engkau. Kami bukannya malah melekat kepada dunia, tetapi kami sungguh rindu Tuhan, kami mau melekat kepadamu. Karena kami tahu Engkaulah sumber kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, bantu kami untuk kami boleh setiap hari mencintai dan merindukan untuk kami membaca dan merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, dengan semakin banyak kami membaca atau mendengar dan merenungkan firman-firman-Mu Tuhan, kami percaya bahwa semakin besarlah kerinduan kami untuk kami boleh melekat kepadamu dan terhubung dengan Engkau. Kalau mungkin ada di antara kami Tuhan yang saat ini terlalu sibuk berkeluh kesah, terlalu sibuk ketika kami berdoa, kami terlalu banyak mengucapkan sungut-sungut kami, mengucapkan keluhan-keluhan kami tanpa kami pernah mengucapkan syukur. Padahal kami tahu bahwa sampai hari ini kami masih bernafas, bahwa sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami bisa melihat, itu karena Tuhan belum selesai dalam hidup kami. Kami mau percaya Tuhan, bahwa janji-Mu adalah segala sesuatu akan indah pada waktunya. Maka ketika segala sesuatu itu belum indah Tuhan, maka kami percaya itu belumlah akhir. Kami mau percaya Tuhan, bahwa Tuhan sendirilah yang akan tolong kami, Tuhan sendiri yang akan tuntun kami Tuhan, melalui setiap doa-doa, pujian penyembuhan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menjagai kami supaya kami boleh tetap terhubung bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan ini setiap kami Tuhan yang mau tetap terhubung dengan Engkau. Kiranya kami mau berdoa bersama-sama Tuhan untuk setiap aktivitas kami sepanjang pada pagi hari ini. Untuk setiap rencana kami, setiap perjalanan kami, setiap pekerjaan kami, studi kami, orang-orang yang kami jumpai Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu mau berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman yang saat ini sedang mengalami pergumulan, untuk setiap teman-teman yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya, untuk setiap teman-teman semuanya yang saat ini sedang mengalami jawaban doa yang belum terjawab. Kami mau berdoa Tuhan supaya ini menjadi pengingat buat kami untuk kami semakin hari semakin terhubung dengan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, terhubung dengan Engkau bukan berarti masalah kami otomatis selesai, tapi kami memiliki kekuatan baru untuk kami menjalani setiap tantangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, kami selalu melekat Tuhan denganmu. selalu melekat di hatimu. Kami percaya firman-Mu adalah dasar dan kekuatan Dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi hari ini Engkau boleh kembali mengingatkan kami, merefresh setiap daripada kami, bahwa ketika
ketika kami melekat denganmu, begitu banyak hal yang Tuhan akan tunjukkan kepada setiap kami. Kami mau Tuhan, terus kami melekat dengan roti kehidupan kami. Kami punya Engkau dalam hidup kami. Melalui setiap mungkin peristiwa kehidupan kami tidak mau kendor dalam kehidupan kami untuk selalu bersekutu dengan Engkau setiap harinya, bahkan setiap waktu. Terima kasih Bapa, mungkin pujian kami pagi hari boleh selesai, doa kami boleh selesai, firman mungkin sudah selesai, tapi kami percaya kuat kuasa-Mu, terutama firman-Mu yang akan menjadi dasar kehidupan kami. Itulah yang menjadi pedoman hidup kami, menjadi kekuatan dan sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh menyelesaikan semuanya pada pagi hari ini doa kami. Tapi biarlah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terhadap keluarga kami, terhadap kehidupan kami, terhadap semua aktivitas kami sepanjang hari ini tidak akan pernah berhenti. Inilah setiap doa kami Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami. Biarlah kami mau satukan, kami mau persembahkan di dalam satu nama yang penuh kuasa. Tuhan kami, Raja kami yang berdaulat dalam setiap kehidupan kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya para viewers. Sampai ketemu di GMC yang selanjutnya yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat beraktivitas.